Halo teman-teman trader investor, selamat datang di Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 3 Mei 2023, hari yang masih koreksi IHSG 0,74%. Dan seperti biasa, nanti kita akan membahas IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal link sosial base deskripsi. Teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya ketika saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman yang saya jawab kalau saya ada waktu. Lanjut, jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, komen, channel subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, kita langsung masuk ke transaksi, di mana hari transaksinya juga masih so-so bagus. 10,4 triliun dengan pergerakan asing hari ini net sell. Jumlahnya 131 miliar. Dominan di pasar reguler 356 miliar, sedangkan di pasar nego ada net buy 225 miliar. Kalau kita lihat hampir seluruh market regional ini pada koreksi ya. Cuman Shanghai doang yang terlihat bagus. Dan ya, kita langsung masuk ke yang dibeli asing dulu untuk hari ini. Ada Astra di 194 miliar, ICBP di 65 miliar, Unit Tractor di 32 miliar, Alfamart 27 miliar, Antam 22 miliar, KLBF 19 miliar, Medco 14 miliar, MDKA 12 miliar, BRPT 10 miliar, ITMG 10 miliar, CTRA 9 miliar, EZWR 8 miliar, MAPA 7 miliar, ERA 5 miliar, Sido Muncul 5 miliar, Arto 2 miliar, Java 1 miliar, Bukalapak 1 miliar, dan Cepin 1 miliar juga. Kita masuk ke saham-saham jualan asing. Big cap kita mulai bersandar ya. Telkom 221 miliar, BBCA 113 miliar, Bank Mandiri 100 miliar, Adaro 53 miliar, BBNI 43 miliar, BTPS 34 miliar, SMGR 32 miliar, Unilever 26 miliar, Mitratel 17 miliar, BBRI 17 miliar, Excel 16 miliar, Akra 15 miliar, INKP 15 miliar, Goto 11 miliar, MAPI 10 miliar, INTP 10 miliar, Tower 10 miliar, Saratoga 8 miliar, BBTN 7 miliar, Mika 6 miliar, Gudang Garam 5 miliar, INDF 4 miliar, MNCN 4 miliar, BMTR 3 miliar, NCKL 3 miliar, BBYB 3 miliar, dan Inco 1 miliar. Oke, kita akan langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG, di mana hari ini market masih melemah. Masih melanjutkan konten kemarin, di mana kita baru aja reject dari resist 3 hari yang lalu dan terus-menerus melemah sampai saat ini. Ya, kalau kita bahas dari sisi katalis ya, sebenarnya banyak juga katalisnya, kayak misalkan malam ini ada FOMC meeting dan lain sebagainya yang biasanya sangat sensitif untuk market. Cuman kalau misalkan dari price action, kembali lagi ya as simple as kita kena resist dan gagal breakout gitu aja. Untuk sekarang saya lebih suka pakai view kecil IHSG, di mana kita sedang sideways pada range sekitar 6.500 sampai di 6.960 ya. Terakhir kita reject, turun lagi. Di sini dia breakdown, pullback, bottom, reject, bottom lagi. Nah, ini bisa reject lagi. Dan saya pun juga belum tahu sampai mana IHSG akan retracement seperti itu. Satu hal yang menarik kalau kita perhatikan ya, sudah 2 kali sebenarnya IHSG menyentuh sekitar 6.800, di mana low kemarin tuh di 6.814, lalu reject ada closing. Waktu closing ada reject. Sorry, saya masih agak batuk. Dan hari ini pun juga sama, menyentuh sampai bahkan low-nya di bawah 6.800 ya, tapi masih closing di 6.812. Dan saya melihat ada indikasi potensi rebound dari angka 6.800 ini. Karena ya selain itu Fibo juga adalah area cukup kuat konsolidasi dari IHSG di 6.800 seperti itu. Karena sebelumnya dia sempat konsolidasi cukup lama ya, dari bulan akhir Maret sampai breakout di April, 1 bulan lebih IHSG konsolidasi. Dan sekarang sudah menyentuh area tersebut. Nah, misalkan besok rebound ya. Menurut saya tetap jangan senang dulu, karena selama belum breakout 6975, rebound ini adalah yang dinamakan dengan pullback.
Ini sama kayak kejadian ketika di sini 10 Februari. Kalau teman-teman ngikutin konten cuan-cuan saham ya, waktu itu sudah saya jelaskan. Intinya market sudah melemah ketika kena area resist. Dari yang sebelumnya trennya sekuat ini, dia mulai melandai. Dan ketika dia breakdown, ya dia mulai masuk ke fase sideways. Saya sudah bilang ya waktu itu, ketika naik ini, selama tidak berhasil break high, kenaikannya adalah pullback. Dan ternyata benar, dia koreksi dan akhirnya breakdown support lalu koreksi sampai 6.500. Menurut saya saat ini kejadiannya sama ya. Kalau memang IHSG sudah bottom dan tidak lower low lagi, ada potensi kan ini IHSG kena support nih. Anggap misalkan di 6.800 ya. 6.800 ini kan area support. Nah, selama IHSG tidak lower low atau tidak jebol low hari ini 6776, ada potensi untuk rebound dulu. Tuh. Tapi selama tidak berhasil breakout dari 6971, kenaikan itu adalah pullback seperti itu. Dan ya, market juga bakalan menyesuaikan. Walaupun kita tidak trading IHSG, tapi kita trading saham-saham di IHSG. Yang jelas saya rasa ini IHSG ini kayak menurut saya kayak cuaca gitu ya. Walaupun performanya baru bagus, tapi kalau cuacanya baru jelek ya gimana-gimana, kalau hujan pasti bakalan rehat dulu lah gitu. Jadi ya kayak tetap bakalan ada saham-saham yang bagus, terus-terusan all time high, terus-terusan bullish. Cuman ketika market baru rehat, ya dia pun juga pasti bakalan rehat seperti itu. Dan karena kita sudah 3 hari koreksi cukup signifikan, menurut saya kalau misalkan ada penguatan, besok bisa dimanfaatkan untuk atur-atur porsi dulu bagi saham-saham yang kurang bagus di porto masing-masing seperti itu. IHSG bakalan bagus kalau dia berhasil higher high, karena artinya dia sudah punya higher low dan higher high pada structure yang lebih besar. Tapi selama dia belum breakout 6975, kenaikannya adalah pullback untuk turun lebih dalam. Mindsetnya seperti itu dulu selama belum break 6975. Nah, 6975 ini yang disebut dengan konfirmasi, karena kalau berhasil breakout IHSG baru akan higher high seperti itu. Koreksinya sampai manapun saya juga belum tahu ya, apakah dia mau sampai 382 atau masuk area pullback di 0,618 sampai 786 atau mau melanjutkan sideways sampai 6.500 pun semua bisa terjadi. Yang bisa kita lakukan hanyalah batasi resiko, kembali ke plan awal seperti itu. Jadi ya masih sama, perhatikan area-area ini, support terdekat di 6.800. Selama nggak closing di bawah 6.800, saya rasa sudah ada potensi untuk upside dari IHSG. Tapi ya itu tadi, perhatikan 6975 apakah breakout atau ternyata ini pullback untuk turun lebih dalam. Nextnya di 6750, baru setelah itu di area 6700. Sebenarnya masih so far so good, cuman ya kita perhatikan aja untuk pergerakan jangka pendek, sesuaikan dengan strategi dan time frame masing-masing. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Oke, itu untuk IHSG. Kita akan langsung masuk ke beberapa saham pilihan. Saya akan mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Saya pengen coba cek saya pengen bahas Telkom. Top net sell hari ini. Mantep nih transaksinya. Oke, hari ini Telkom turun, dia turun 0,95%, candlenya ada reject dan volumenya pun juga tergolong masih besar ya. Ini juga masih on track dengan view terakhir. Kalau misalkan teman-teman masih ingat ya, waktu itu pembahasannya adalah ya ketika dia breakdown di 63830, dia sudah breakdown structure. Jadi kenaikan ini berpotensi untuk pullback doang. Yaitu targetnya di 0,618 sampai 0,786. Terakhir Telkom pas naik sampai 0,786 itu 4480, walaupun shadownya sampai 4500, dan setelah itu dia reject dengan volume yang besar dan terkoreksi sampai saat ini. Seperti itu. Nah, lalu sekarang gimana mas? Ya kalau misalkan kita perhatikan dari big view-nya, Telkom ini kan juga kalau menurut saya dia cenderung sideways ya, baik mau small view maupun big view-nya. Ini big view-nya kan juga dia sideways yang di sini nih. Nah, di sini kan dia cenderung sideways, same high same low, atau mana ya? Kok agak beda ini Telkom dari chart biasanya? Ya intinya terakhir di sini dia punya 2 same high ya. High 1, high 2, dan ketika kemarin dia lower low itu konfirmasi untuk koreksi, dan kemarin ketika naik itu yang disebut dengan pullback seperti itu. Worst case skenario nya Telkom akan jebol 3.500 atau melanjutkan lower low. Jadi kan ini dia yang sebelumnya uptrend ya. Higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, di sini kan stop membentuk higher high. Higher low, same high.
Nah, di sini kan dia lower low, artinya dia berubah structure menjadi saham downtrend. Nah, ini ketika naik atau yang disebut dengan pullback itu adalah sedang pembentukan lower high. Seperti itu. Jadi high, low, lower high. Nah, kalau misalkan dia jebol 3580, ya udah valid, dia bakalan lower low, masuk ke structure downtrend seperti itu. Jadi ya kalau menurut saya dilihat dari potensi saat ini, jangan lupa trailing stop aja sih kalau misalkan punya barang, karena sayang kalau misalkan dia koreksi cukup signifikan juga seperti itu. Cuman ya nggak bakalan ujuk-ujuk jebol 3500, pasti bakal ada prosesnya, turun pelan-pelan dan lain sebagainya. Untuk saat ini saya rasa Telkom kita bisa gunakan support terdekat dulu, itu di 4000 ini cukup kuat. Selain ada support di sini ya, sebelumnya resisten yang belum diuji, dia juga ada support psikologis di area 4000. Jadi ya kalau misalkan besok dia masih lanjut melemah, perhatikan 4000 sebagai bottom dari Telkom seperti itu. Untuk sekarang itu dulu sih. Kalau kita lihat dalamnya, price action kurang oke, transaksi pun juga auto kurang oke. Sebenarnya ketika naik kemarin diikuti dengan akumulasi, tapi ketika koreksi ini pun juga ada distribusinya, baik dari asing maupun dari bandar movementnya. Jadi ya cukup relevan indikator ini untuk melihat Telkom, dan sekarang arah untuk pembalikan belum kelihatan. Ya, yang penting sama, batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Itu untuk Telkom. Kita lanjutkan. BTPS kemarin sudah saya bahas ya. Kalau teman-teman cari view BTPS, bisa cek video kemarin. Itu masih sangat sangat relevan BTPS kemarin. Oke, saya pengen coba cek si Excel. Excel ini agak lain, tumben-tumbenan. Infranya baru pada koreksi, baik konstruksi, telekomunikasi, tower-toweran pada koreksi semua. Tapi ini Excel kuat sendiri ya. Dia naik 5,2%, candlenya bagus, volumenya pun juga sangat besar. Excel terakhir bottom di 1700 ya, itu sudah masuk ke area kuatnya dulu ya, di sekitar 1700. Pasti low-nya juga, dan hari ini naik dengan volume yang jamik. Kita sedikit rewind ke sebelumnya ya, di mana Excel ini saham downtrend, dia punya structure lower high, lower low dan seterusnya, dan terakhir dia swing high dan berpotensi untuk swing low untuk saat ini. Nah, saya pengen coretan baru, pengen tarik Fibo juga dari bottom terakhir ketika dia swing high, dan ternyata Excel sudah masuk area retracement 0,786 sampai 0,618. Itu yang pertama. Yang kedua, muncul volume bagus dengan muncul candle yang bagus dengan volume yang bagus juga, dan terlihat Excel ini sudah berhasil breakout dari downtrend terkecilnya ya di sini. Cuman masih belum ada breakout structure dan belum ada konfirmasi sama sekali. Tapi kalau dari volume terlihat cukup menarik sih untuk Excel ini. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita mau cek bantuan indikator, terlihat juga dia berpotensi mau bullish divergence, di mana harga ke bawah, sedangkan indikatornya ke samping atau bahkan cenderung ke atas. Artinya momentum koreksi mulai melemah dan ada potensi untuk menguat dari si Excel ini. Nah, untuk sekarang kira-kira gimana Excel mas? Bisa naik sampai kemana, target dan lain sebagainya? Kalau menurut saya sih, karena dia punya banyak downtrend, dia punya structure sideways juga, realistisnya kita tarik downtrend line dulu aja. Tinggal kita lihat nanti dia berhasil breakout yang mana. Dan kalau kita lihat sih sebenarnya dia belum berhasil breakout manapun ya, sama sekali. Jadi ya masih belum ada konfirmasi sama sekali, baru volume doang seperti itu. Amannya sih kalau teman-teman tadi nggak ikut scalpingan atau spekulatif buy, itu lebih baik tetap wait and see dulu aja. Karena kalau misalkan dia masih jebol lagi, artinya dia masih koreksi dan melanjutkan penurunan, karena dia masih lower low juga. Kalau mau aman gimana mas? Kalau mau bagus ya, tunggu konfirmasi. Pertama dia breakout structure, itu breakout sekitar 2100, terus tunggu retracement ya, itu baru bakalan menarik. Tapi untuk sekarang ya lebih ke arah rebound doang sih, seperti itu. Nah, another view kalau kita pakai downtrend channel di sini, memang ada potensi Excel ini naik sampai ke sini targetnya 1850, dan dia pun juga sudah menyentuh dan sudah ada reject walaupun tidak terlalu kuat. Ya, saya rasa bisa dipantau dulu, wait and see, masukin watchlist. Selama nggak jebol yang 17 atau 1695, Excel ada potensi untuk naik. Tapi kalau misalkan dia jebol ya dia masih lower low dulu. Maksudnya gimana mas? Ya udah, kalau misalkan besok dia menguat, tunggu konfirmasinya, pantau ketika nanti dia retracement. Kalau misalkan besok dia menguat, retracement di sini.
Tapi kalau misalkan besok dia melemah lagi, perhatikan apakah dia jebol area 1695 atau enggak. Kalau misalkan dia kena support lalu dia rebound, itu kan ada konfirmasi, ini baru menarik untuk entry ketika retracement di sini. Tapi kalau misalkan dia turun lagi lalu jebol 1695, ya udah, masih diwajelisin wait and see dulu karena dia masih lower low seperti itu. Support terdekat masih di 1735 sampai 1700. Sedangkan untuk resist saat ini udah di resist 1850, nextnya ada di sekitar 2050. Kita lihat dalamnya, distribusinya cukup masif ya, saham downtrend, strukturnya juga. Jadi lebih baik sih jangan spekulatif buy di saham seperti ini. Dan ya yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Itu untuk Excel. Kita lanjut, saya pengen coba cek INKP yang sangat disayangkan. Kemarin pun juga saya sempat punya INKP ya, cuman ya untungnya sudah ada yang direalisasikan karena hari ini benar-benar kayak di luar ekspektasi. Turun 6,54%, hampir ARB, candlenya solid, volumenya juga sangat besar. Sebenarnya waktu itu ya saya tuh sudah cukup curiga ketika breakout di 26 ini. Enggak ding, curiganya itu di 2728. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan ya, ketika dia naik ini volumenya kecil-kecil. Nih, walaupun terbilang ketika breakout dia ada volume spike, tapi kalau kita bandingkan ketika dia koreksi, di sini kan dia convergent ya. Ketika koreksi, volumenya membesar. Artinya koreksi ini didukung oleh market. Nah, ketika dia ini naik atau rebound, volumenya itu tidak menguat, cenderung mengecil. Bahkan di sini dia juga cenderung stagnan. Artinya ya memang ada potensi kenaikannya adalah pullback. Dan ternyata benar, ketika dia breakout high di sini banyak retail pada masuk, incar retracement dan lain sebagainya, ya dihajar dengan katalis hari ini di mana laporan keuangannya kalau nggak salah kurang bagus. Tapi jujur saya belum ngecek ya laporan keuangan dari si INKP. Cuman kalau yang saya lihat-lihat ya katanya sih baru kurang bagus seperti itu. Akhirnya dia gap down, breakdown, dan bahkan breakdown structure juga karena dia jebol 7225. Artinya apa? Kalau misalkan ada kenaikan dari INKP dikasih nafas ya, misalkan besok dikasih nafas, manfaatin buat exit dulu aja. Karena most likely kenaikan ini adalah pullback untuk turun lebih dalam. Di sini kan dia breakdown structure ya, higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, dia kan langsung breakdown low nih. Ini breakdown structure. Jadi kalau ada pullback, ya itu manfaatin buat exit karena berpotensi untuk turun lebih dalam kalau dikasih pullback. Kalau nggak dikasih pullback ya udah besok lanjut koreksi lagi seperti itu. Nah, untuk support saat ini INKP mungkin kita bisa gunakan 6.900 sampai 6.800 dan ya itu adalah structure low-nya juga. Kalau sampai dia jebol 6775 bakalan wajib exit untuk INKP ini. Karena ya bahkan dia berpotensi untuk membentuk yang namanya continuation, bearish continuation ya di sini. Targetnya jelas jauh. Jadi ya perhatikan area-area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko juga. Kita lihat dalamnya, ya ini juga selain dari volume tadi ya, memang price dari bandarmologi pun juga tidak terlihat menarik di mana kira-kira dia cenderung distribusi. Walaupun kalau kita lihat asing ini ada akumulasi, tapi kalau dari bandar movement kita lihat sebaliknya. Dan ya kalau mau main asing memang harus dicek porsinya asing dulu. Itu yang bikin kadang kegocek ya, kayak kalau misalkan saham dibeli asing pasti naik, ya nggak pasti juga, tinggal tergantung proporsinya asing gitu. Kalau misalkan memang didominasi asing kayak Big Bang ya yang tarik sih wajib asing, tapi kalau bukan saham-saham pengendali asing ya biasanya sih tetap perlu memastikan lagi seperti itu ya. Simpelnya ikuti price action aja dan gunakan area-area tadi. Itu untuk INKP. Saya pengen lanjut, kita coba masuk ke yang dibeli asing. Yang dibeli asing hari ini saya pengen coba cek unit tracker deh. Walaupun ini sebenarnya masih gap down ARB ya. Cuman coba saya bahas karena juga sudah 3 hari kalau nggak salah ARB-nya. Mana nih dia closingnya ini? Wow, trading view ternyata kalau gap down nggak kelihatan ya sama dia. 25.000 nih harusnya udah di sini chartnya, tapi sama unit tracker masih di, kalau di trading view masih di atas ini. Kalau misalkan kita bikin pakai line, nah jadi malah rusak ini chartnya ini. Oke, nanti kita pakai stock bid aja deh.
Hari ini Unit Tractor turun lagi, ARB gap down 6,97%. Cuman satu hal yang menarik, hari ini volumenya cukup besar ya. Kalau kita asumsikan itu volume di bawah, artinya Unit Tractor ini sudah mulai di cover seperti itu. Ini bahkan sampai chartnya rusak, benar-benar literal rusak coretan saya gara-gara gap down ini. Langsung geser semua ini. Aneh ini, nggak bisa membaca gap si trading view ini. Ya kita pakai ini aja lah, pakai Stockbit ini. Terakhir Unit Tractor kita lihat dia pullback ya. Setelah bottom dia pullback naik ke 0,618 sampai 786 dan setelah itu dia terkoreksi sampai di 25.000 karena gap down ya, kena dividen trap. Kalau saya lihat sih dividennya 6.000, cumditnya di 31.000. Jadi ya sekitar 20%an ya. Kalau 6.000 dibanding 30.000 kan 20%. Nah ini 6.100 dibanding 31.000. Ya kita asumsikan dividennya adalah 20%. Dan dia udah ARB sampai 1, 2, 3, 4. Ya wajar memang, nggak ada yang gratisan di bursa ya. Dan kalau kita lihat penurunannya sudah 20% juga. Jadi sebenarnya kalau by teori dividend trap ini sudah lunas Unit Tractor ini, seperti itu. Satu hal yang lebih menarik, gapnya pun juga ditutup ya. Gap up kemarin ditutup dengan gap down dan ya meninggalkan beberapa gap besar di atas, seperti itu. Nah, satu hal yang menarik untuk saat ini, Unit Tractor ini sudah mulai masuk area kuatnya, which is itu di sekitar 23800 sampai area 25.000. Itu area kuatnya dari si Unit Tractor. Dan kalau menurut saya sih dilihat dari coveran hari ini ya cukup menarik kalau misalkan besok dia mulai tidak ARB seperti itu. Misalkan dia bottom terus besok ada entah candle apapun itu harusnya menarik untuk cari spekulatif buy. Nanti cari rebound entah naik sampai 26.000 atau kalau misalkan hoki ya dibayar lunas menutup gap sampai 31.000. Cuman ya intinya untuk sekarang Unit Tractor sudah mulai masuk area kuatnya seperti itu. Apakah nggak bisa jebol? Ya bisa juga, semua bisa terjadi di bursa ya. Cuman kalau yang saya lihat dari indikasinya sih kayaknya sudah mulai di cover dari volume, jadi ada potensi untuk rebound. Nah kalau misalkan teman-teman pengen buy itu bisa dari 25.000 cicil sampai 23.800 dengan stop loss di bawah 23.600. Selama nggak jebol yang 23.600 harusnya oke. Tapi kalau jebol 23.600 buy bigger structure pun juga Unit Tractor bakalan jelek seperti itu. Apalagi juga komoditas gold baru bagus ya, emas mau all time high. Unit Tractor salah satu proksinya, jadi ya bakal jadi tambahan katalis untuk Unit Tractor. Ya, nih apalagi kalau misalkan teman-teman nyangkut kemarin ambil dividen kena dividen trap dan pengen exit mau averaging down tinggal gunakan area tadi aja. Seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Itu untuk Unit Tractor. Kita lanjutkan. Saya pengen coba cek si masih di yang jualin asing, tidak terlihat ada yang menarik ya. Saya pengen masuk ke yang merah-merah dulu. Beberapa masih saham-saham small cap. Wah, saya perlu bahas ESA kayaknya, karena udah semakin tidak enak ini view-nya. Oke, kita bahas Kita bahas hari ini ESA turun, dia turun 4,58%. Candlenya sih sudah kelihatan ada buyer mulai muncul ya. Cuman kalau kita lihat dia masih lower low, volumenya pun juga masih cenderung kecil dibandingkan koreksi-koreksinya kemarin. Terakhir ESA dari 1040 dia koreksi, head and shoulder turun sampai kemarin hari ini bottom di 625. Sebenarnya ESA ini ya kalau kita pakai bigger structure dia jebol 665 itu sudah kurang bagus. Kenapa? Ya karena by bigger view dia sudah jebol neckline. Nih, misalnya kita pakai monthly lah. Nah, monthly nggak terlalu jelas sih. Kita pakai weekly aja. Ini kan kelihatan ada pattern reversal ya. Entah descending maupun inverted cup handle. Yang jelas dia punya lower high lower low pada structure yang lebih besar. Artinya ada potensi si ESA ini dia sedang bikin downtrend pada structure yang lebih besar. Nah, seperti itu. Nah,
Maka dari itu, karena dia sudah confirm lower low, kita bisa tarik Fibo juga untuk cari targetnya dari 665 sampai high-nya ada di 1205. Dan ya, worst case skenario ESA bisa turun sampai sini 530 sampai 458 seperti itu. Saya nggak tebar vir juga ya, cuman analisa berdasarkan view saya. Entah hit atau enggak ada yang tahu juga. Cuman kalau menurut saya ada potensi turun sampai ke sana. Intinya sama, kalau misalkan teman-teman punya barang, kondisinya floating profit, jangan lupa pasang TS. Kalau kondisinya floating loss, jangan lupa atur porsi. Karena kalau nyangkut semakin dalam, pasti nanti semakin pusing. Seperti itu. Yang jelas kalau menurut saya memang dia jebol dari 600. Ini juga angkanya pindah ganti juga ya saya ini. Setahu saya neckline-nya tuh di 695 loh. Ah, iya kan? Bener kan? Nih. Ini kan 695 ini. Low-nya 695. Tapi kok di trading view di sini low-nya di 665. Agak aneh ini trading view, nggak tahu baru error. Apal saya soalnya, toleransi akhir 695. Cuman kok di sini jadi 665. Ya kita pakainya dulu lah. Intinya itu, dia sudah lower low dan ya kalau menurut saya perlu atur-atur porsi. Kalau kita lihat dalamnya terjadi akumulasi, cuman kalau menurut saya sih ini juga so-so lah, bukan akumulasi pure, lebih ke tektokan, cenderung distribusi juga. Price action masih continuation, dia lower low, jadi lebih baik sih watchlist atau batasi resiko dulu. Untuk ESA kita cek yang hijau-hijau, biar siapa tahu ada yang menarik untuk dibahas. Dharma itu udah kena target, jadi ya nggak saya bahas dulu. Dan sepertinya itu dulu aja untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support mantan itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.